Perkenalkan, nama saya Angelina, NPM 2125240039. Saya akan menjelaskan teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pemimpin anggota. Yang pertama, teori ini dikenal juga sebagai LMX atau Leader Member Exchange, mendefinisikan proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, teori LMX membuat hubungan dua pihak antara pemimpin dan pengikut sebagai titik utama dari proses kepemimpinan. Yang ketiga, sebelum LMX, peneliti memperlakukan kepemimpinan sebagai sesuatu yang dilakukan pemimpin kepada semua pengikutnya. Yang keempat, asumsi ini menyatakan bahwa pemimpin memperlakukan pengikut dalam cara kolektif sebagai kelompok dengan menggunakan gaya kepemimpinan rata-rata. Yang kelima, teori LMX menantang asumsi ini dan mengarahkan perhatian peneliti ke perbedaan yang bisa muncul antara pemimpin dan masing-masing dari pengikut pemimpin. Penelitian awal. Pertama, dalam penelitian pertama tentang teori pertukaran, yang kemudian disebut sebagai teori hubungan vertikal dua pihak atau VDL. Yang kedua, peneliti fokus pada jenis hubungan vertikal yang dibentuk pemimpin dengan masing-masing pengikutnya. Yang ketiga, hubungan pemimpin dengan unit kerjasama sebagai suatu kesatuan dilihat sebagai rangkaian hubungan dua pihak yang vertikal. Yang keempat, dalam menilai karakteristik dari hubungan ini, peneliti menemukan dua jenis hubungan umum, yaitu hubungan yang didasarkan pada tanggung jawab peran yang diperluas dan dinegosiasikan yang disebut sebagai dalam kelompok. Yang kelima, dan apa yang didasarkan pada kontrak pekerjaan resmi atau peran yang telah ditetapkan yang disebut sebagai luar kelompok. Dimensi kepemimpinan. Perilaku pemimpin diketahui bervariasi dalam dua dimensi besar yang ditunjukkan. Pertama, kepedulian, yang mengutamakan kepedulian terhadap pegawai dan hubungan yang baik dengan mereka. Yang kedua, memprakarsai struktur, yang mengutamakan produksi dan penyelesaian tugas. Hubungan dua pihak vertikal. Teori Leader Member Exchange atau LMX sebelumnya disebut dengan teori hubungan dua pihak vertikal karena fokusnya pada proses pengaruh timbal balik pada hubungan dua arah vertikal yang terdiri dari satu orang yang memiliki otoritas langsung atas orang lainnya. Dalam kelompok. Pertama, di dalam unit kerja organisasi, pengikut menjadi bagian dari dalam kelompok atau luar kelompok, dengan didasarkan pada seberapa baik mereka bekerja dengan pemimpin, serta seberapa baik pemimpin bekerja dengan mereka. Yang kedua, selain itu, keanggotaan di dalam satu kelompok atau yang lain didasarkan pada bagaimana pengikut melibatkan diri mereka dalam meluaskan tanggung jawab perannya dengan pemimpin. Yang ketiga, pengikut yang tertarik untuk menegosiasikan dengan pemimpin hal yang ingin mereka lakukan untuk kelompok bisa menjadi bagian dari dalam kelompok. Yang keempat, negosiasi ini melibatkan pertukaran di mana pengikut melakukan sejumlah aktivitas yang melebihi deskripsi pekerjaan resmi mereka dan pemimpin sebagai akibatnya melakukan lebih banyak hal untuk pengikutnya. Luar kelompok. Yang pertama, pengikut yang ada dalam kelompok menerima informasi, pengaruh, keyakinan, dan perhatian lain dari pemimpin mereka. Tidak seperti yang diterima pengikut luar kelompok. Yang kedua, selain itu, mereka lebih tergantung, lebih terlibat, dan lebih komunikatif daripada pengikut luar kelompok. 3. Di mana anggota dalam kelompok melakukan hal-hal lain untuk pemimpin dan pemimpin melakukan hal serupa untuk mereka. Yang keempat, pengikut luar kelompok kurang cocok dengan pemimpin dan biasanya hanya datang untuk bekerja, melakukan pekerjaan mereka, dan pulang. Demikian hasil penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.